Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 7. Pada bab kali ini kita masih membahas bersuci dengan subtema tayamum. Baik, yang pertama anak sekalian, pengertian dari tayamum. Pengertian tayamum adalah menyengaja menyentuh debu ya, untuk mengusap wajah dan tangan dalam rangka untuk bersuci ya. Jadi itu adalah pengertian tayamum secara bahasa. Dan yang kedua adalah hal-hal yang membolehkan untuk melakukan tayamum. Yang pertama adalah takut karena adanya bahaya yang mengancam ya, berupa serangan musuh misal, atau binatang buas yang bisa mengancam keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cuaca yang sangat ekstrim ya. Dalam hal ini misal udara yang sangat dingin ya, yang memungkinkan seseorang untuk tidak bisa keluar untuk mengambil air ya, ataupun air itu sangat dingin. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang mendesak terhadap air tersebut. Jadi air tersebut ada, tetapi lebih kepada prioritas untuk hajat hidup ya, misal airnya digunakan untuk memasak dan sebagainya. Jadi diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang keempat adalah ketiadaan alat untuk mengambil air tersebut. Jadi airnya ada, tetapi orang tersebut tidak memiliki alat ya, tidak memiliki alat untuk mengambil air tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adanya luka ya, atau penyakit pada anggota tubuh seseorang yang apabila terkena air akan menambah parah luka dan penyakit tersebut. Jadi oleh karena itu seluruh ulama sepakat bahwa pada saat tidak ditemukan air untuk berwudu atau mandi janabah, maka tayamum dibolehkan dijadikan sebagai pengganti atau badal ya. Selanjutnya tata cara tayamum. Yang pertama adalah berniat, kemudian yang kedua adalah menepuk tapak tangan pada debu. Kali pertamanya itu untuk menyapu atau mengusap wajah atau muka, kemudian menepuk dua tapak tangan kembali pada debu untuk yang kali keduanya menyapu kedua tangan ya. Dan untuk menyapu kedua tangan haruslah tiada penghalang terhadap kulit tangan tersebut, misal ada cincin ya, atau gelang atau hal-hal yang menghalangi debu tersebut menyentuh kulit ya, kulit tangan orang yang sedang bertayamum. Selanjutnya adalah pembatal tayamum. Jadi segala yang membatalkan wudhu termasuk juga membatalkan tayamum, ditambah dengan keberadaan air tersebut atau kemampuan untuk mendapatkannya. Jadi ada alat ya untuk mendapatkan air tersebut. Nah, kita kembali ke tata cara tayamum. Di nomor 3, menepuk dua tapak tangan pada debu kedua kali untuk menyapu kedua tangan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah kedua tangan tersebut cukup sampai pergelangan tangan atau sampai ke dua siku? Dikatakan ada dua versi tata cara tayamum yang berbeda di tengah para ulama. Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayamum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama ke wajah, kemudian tepukan kedua untuk kedua tangan hingga ke siku. Dalam hadis dikatakan dari Abi Umamah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa Nabi bersabda, tayamum itu terdiri dari dua tepukan, tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. Meski ada yang mengatakan hadis ini sanadnya dhaif, namun bahwa siku itu juga harus terkena tayamum tidak semata-mata didasarkan pada hadis berikut ini saja. Sedangkan versi mazhab Malikiyah dan Hanabilah, menurut Malikiyah termasuk juga pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya tayamum itu hanya terdiri dari satu tepukan saja
yang dengan satu tepukan itu diusapkan ke wajah langsung ke tangan hingga kedua pergelangan tangan, tidak sampai ke siku, sebagaimana dalil Rasulullah dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang tayamum, 1 kali tepukan di wajah dan kedua tangan. Dalam hadis ini memang tidak secara tegas disebutkan batas tangan yang harus diusap. Ya, ketegasan batasan itu justru terdapat di dalam hadis lain yang sudah disinggung sebelumnya. Dari Ammar radhiyallahu anhu berkata, aku mendapat janabah dan tidak menemukan air, maka aku bergulingan di tanah dan sholat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi dan beliau bersabda, cukup bagimu seperti ini. Lalu beliau mengajarkan menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya dan meniupnya, lalu diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Dalam lafaz lain disebutkan, cukup bagimu untuk menepuk tanah lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua telapak tanganmu hingga pergelangan tangan. Jadi pendapatnya ada 2 pendapat ya, boleh sampai ke siku dan boleh ke pergelangan, cukup pada pergelangan tangan. Dengan catatan bahwa tayamum merupakan alat bersuci sebagai pengganti darurat ya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan sholat yang wajib melakukan tayamum 1 kali, kemudian untuk melakukan sholat wajib selanjutnya harus melakukan tayamum kembali ya, tidak memakai tayamum yang pertama. Jadi kalau untuk yang wajib itu harus tayamum kembali melaksanakan sholat. Sedangkan untuk ibadah-ibadah sunnah boleh dalam menggunakan tayamum yang sekali. Diperbolehkan ya untuk yang sunnah. Misal sholat tarawih ya, boleh menggunakan tayamum sekali, kemudian sholat tarawih 2 rakaat. Sedangkan untuk sholat wajib misal maghrib ya, setelah sholat maghrib untuk melaksanakan sholat isya-nya melakukan tayamum kembali, tidak memakai tayamum pada saat sholat maghrib ya, dengan catatan tidak ya ditemukan air dalam untuk melakukan wudhu. Baik anak sekalian, itu penjelasan singkat dari proses tayamum sebagai alat bersuci ya, untuk menggantikan berwudu ketika tidak ada air. Nah, sesungguhnya tayamum ini adalah salah satu rukhsah, salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Demikian penjelasan tayamum ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.